Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Mantap ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar ya. Kita belajar lagi yuk. Nah, hari ini hari Senin, Andrew lagi di kantor. Andrew lagi punya waktu ya untuk sharing ya. Jadi sharing Andrew ini bukan cuma tentang trading, bukan cuma forex. Kali ini Andrew mau kasih ide ya, atau Andrew mau kasih satu pengetahuan ya buat teman-teman yang milenial atau teman-teman yang masih belum punya arah ya. Kira-kira kedepannya mau seperti apa? Oke? Jadi Andrew punya ide atau Andrew punya masukan ya. 7 skill yang harus teman-teman asah di tahun 2021 dan tanda teman-teman akan sukses di tahun 2021. Seperti teman-teman tahu, sebentar lagi kita Imlek memasuki tahun baru China. Kalau dari sio ini sio kerbau ya, kerbau emas, kerbau logam ya. Nah, jadi menurut Andrew ini ada 7 skill yang teman-teman harus asah di tahun kerbau logam ini dan juga bisa membuat teman-teman sukses ya. Apa aja itu? Nah, makanya teman-teman siapin alat tulis nih. Andrew udah siapin alat tulis nih ya. Andrew tulisnya di tablet gitu ya. Apa aja? Bagaimana lengkapnya? Silakan teman-teman siapin alat tulis dulu. Kalau sudah, saksikan video berikut. Oke, sekarang kita akan bahas 7 skill yang harus teman-teman asah di tahun 2021 dan tanda teman-teman akan sukses di tahun 2021. Yang pertama, nah ini ya. Jadi untuk siap hadapi segala tantangan yang akan datang di tahun 2021, kita wajib membekali diri dengan berbagai skill. Hidup harus berjalan dengan penuh semangat dan motivasi, ya. Oleh karena itu, siapkan diri dengan beberapa skill ya yang wajib teman-teman miliki agar siap menjawab segala tantangan ke depan. Seperti teman-teman tahu ya, 2020 kita sudah lewati, adalah menurut Andrew tahun terberat ya selama Andrew berkarir gitu ya. Kenapa Andrew bilang terberat? Karena kita semua tahu di tahun 2020 ini merupakan tahun pandemi corona ya. Dan corona ini merupakan game changer ya, artinya banyak orang yang kaya mendadak banyak, yang jatuh bangkrut juga banyak. Karena sekali lagi ini adalah tahun game changer, perubahan yang secara besar-besaran. Contoh ya, orang yang kaya mendadak itu Andrew sebut adalah dari efek dari pandemi ini adalah yang punya Zoom ya. Pasti teman-teman sekarang kalau meeting pakainya Zoom kan. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang kaya mendadak dari pandemi ini. Terus yang bangkrut siapa? Banyak juga ya. Pihak-pihak yang travel ya, itu bangkrut. Bali ya, teman-teman tahu di Bali sekarang keadaannya sangat memprihatinkan, di mana ya di Bali kan hidupnya itu dari pariwisata ya, tapi sekarang pariwisata lagi berantakan akibat pandemi ya. Akibatnya ekonomi di sana turun drastis ya. Dan Andrew juga banyak teman-teman di Bali ya, kita tahu di sana semua keadaannya kurang bagus ya. Dan Andrew juga berdoa supaya pandemi ini cepat selesai sehingga ekonomi Bali cepat pulih, karena bagaimanapun Bali merupakan tempat kesukaan Andrew untuk berlibur ya. Tapi bukan cuma Bali ya.
Misalnya kita ngomong Hong Kong ya, Hong Kong itu kan juga pariwisata, itu juga babak belur. Kalau kita ngomong luar negeri seperti Thailand ya, Phuket ya itu juga berantakan ya. Jadi ini merupakan game changer. Nah, jadi tahun 2001 ini adalah tahun bangkit. Kenapa bangkit? Indikasinya begini teman-teman. Indikasinya adalah pertama, vaksin mulai ditemukan. Ya, satu itu. Kedua, ya adalah cara kita mencegah kita kena virus sudah mulai diketahui dengan cara apa? 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. 3 yaitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa skill yang teman-teman harus ya kuasai supaya di tahun 2021 ini yang merupakan tahun bangkit kita bisa mendapatkan kesuksesan ya, kesuksesan dan juga jalan untuk pulih ya. Pulih dari segala hal, bukan hanya dari sisi pandemi, karena pandemi itu nggak ada yang bisa kontrol. Ini adalah efek global ya. Jadi bukan hanya teman-teman yang ngalamin, Andrew juga ngalamin. Oke, Andrew juga ngalamin, orang lain ngalamin. Ini dunia punya urusan. Ini dunia punya problem ya. Jadi kita hanya bisa berjuang dari sisi diri kita sendiri ya. Jadi itu. Jadi Andrew harap teman-teman bersiap ya di tahun ini, di tahun 2021 ini kita bersiap untuk bangun, untuk pulih dan untuk bisa sukses. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Oleh karenanya siapkan diri agar beberapa skill yang wajib kamu miliki agar siap menjawab segala tantangan ke depan. Berikut 7 skill yang harus teman-teman asah di tahun 2021 dan tanda teman-teman akan sukses di tahun 2021. Yang pertama ya, content creator ya. Nah, sekarang banyak sekali content creator di media sosial. Content creator ini saat ini sudah menjamur karena ini masanya ya. Karena ini adalah masanya. Kebutuhan akan konten yang menarik akan terus meningkat seiring dengan terus tumbuhnya kembang media sosial dan internet. Untuk menjadi content creator kamu harus cari tahu dulu passion kamu itu apa. Ya, misalnya contoh passion ini Andrew di bidang trading, makanya Andrew bikin konten-konten tentang trading paling banyak ya. Tapi Andrew sudah mulai membuat konten-konten tentang edukasi bisnis gitu ya, seperti ini contohnya. Ya. Nah, dengan mengikuti passion kamu, pasti karya kamu akan lebih maksimal dan lebih menginspirasi banyak orang. Misalkan kamu suka orang bermain game, ya udah, ya kamu bikin konten-konten tentang game. Kan sekarang banyak tuh gamer-gamer yang hanya bermain game, diupload ke YouTube, viral, dia bisa mendapatkan duit dari monetize dari YouTube, ya. Atau misalnya teman-teman ini hobinya traveling, ya udah bikin vlog tentang jalan-jalan gitu kan. Atau teman-teman suka olahraga, ya. Nah, teman-teman suka badminton, ya udah bikin konten tentang badminton. Atau teman-teman suka dengan beauty ya, yang perempuan. Ya udah teman-teman bikin konten tutorial bagaimana cara makeup. Nah, konten itu harus sesuai dengan passion. Passion itu artinya hobi kamu apa, ya. Kesukaan kamu apa. Tapi jangan sampai kita bikin sesuatu yang tidak kita suka. Contohnya begini ya. Andrew dikenal adalah sebagai content creator di bidang trading. Apabila Andrew bikin video ya tentang bagaimana cara bikin nasi goreng, kira-kira banyak yang nonton nggak? Nah, teman-teman jawab deh. Ya tentu enggak. Karena apa? Karena Andrew dikenal adalah trader. Andrew ini dikenal ada seorang investor. Ya, Andrew ini dikenal sebagai seorang yang berkecimpung dalam financial market. Kalau Andrew bikin nge-vlog tentang nasi goreng atau tentang masak Indomie atau tentang mukbang gitu ya, makan paling banyak, tentu nggak akan nyambung, nggak akan ada yang mau nonton gitu ya. Ya, jadi kita harus membuat konten sesuai dengan passion kita, bidang kita. Kita harus membuat konten sesuai dengan apa yang kita kuasai, apa yang kita pelajari. Tadi udah kasih contoh sekali, banyak sekali. Misalnya nih, teman-teman suka makan. Nah, kalau teman-teman suka makan ya sudah, bikin aja konten yang lagi makan tuh, ya. Sekarang banyak sekali media sosial yang mendukung ya, mendukung untuk kita membuat konten. Andrew sendiri sampai sekarang paling aktif itu di YouTube, ya, YouTube. Tapi sekarang kan media sosial itu banyak sekali. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok,
ya. Ada apa lagi tuh? Aduh, banyak sekali, ada Twitter. Nah, jadi teman-teman fokus mau eksisnya di mana? Walaupun sebenarnya bisa juga kita bikin satu konten dipakai untuk semua media sosial, bisa juga. Tetapi tentunya akan sangat repot ya. Nah, contohnya Andrew nih. Andrew kebanyakan bikin konten kan mengenai trading, itu di YouTube ya. Dan sekarang Andrew sudah mulai membahas itu nggak cuma trading. Andrew ingin membahas tentang bisnis, dunia bisnis, digital marketing ya, supaya teman-teman nggak boring, nggak tentang trading aja. Karena digital marketing Andrew juga kuasai ya, SEO Andrew juga kuasai ya. Nah, jadi ini teman-teman udah mulai belajar bukan hanya trading aja di dalam video Profit Training, tapi Andrew juga sudah mulai membahas bagaimana tentang digital marketing ya. Andrew membahas tentang online marketing ya, Andrew bahas. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe aja channel ini, karena teman-teman akan banyak dapat ilmu dari channel ini ya. Jadi itu ya teman-teman, silakan ya, content creator itu adalah ide yang Andrew mau berikan. Kita lanjut. Yang kedua adalah, tadi Andrew sudah bilang, yang kedua adalah digital marketing. Nah, di masa seperti ini banyak orang menggunakan fasilitas internet dan media sosial sebagai ajang jualan produk dan jasa ya. Mulai dari produk makanan, pakaian, dan semua kebutuhan lainnya, baik itu edit video, desain konten, copywriting, dan sejenisnya. Kemampuan digital akan terus banyak dicari karena ini sudah eranya. Tadi Edu sudah singgung ya, bahwa dalam video Profit Training bukan hanya video tentang trading aja, tapi Andrew sudah mulai mau masuk tentang digital marketing. Karena yang namanya bikin profit itu bukan hanya dari trading aja. Dan kebetulan sekali lagi Andrew memang kuasai. Ya, selain dari trading, Andrew kuasai yang namanya digital marketing. Nah, sekarang teman-teman ya, teman-teman kalau bisa menguasai sebuah digital, sekarang Andrew yakin teman-teman itu kalau buka bangun tidur yang dicari itu bukan sikat gigi, bukan bantal, paling yang dicari adalah HP. Ya, artinya apa? Sudah banyak orang yang mulai tidak bisa lepas dari internet. Teman-teman mau cari sesuatu pasti carinya internet. Bahkan ya, ada satu game, ada satu challenge. Bisa nggak teman-teman hidup ya tanpa HP, tanpa internet dalam waktu seminggu? Jawabannya, ayo, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kenapa? Karena internet itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita nggak bisa satu hari pun menggunakan internet, ya. Kita tidak bisa satu hari pun tidak menggunakan internet. Jadi dulu, zaman Andrew kecil, internet belum ada. Kita ketergantungan sekali sama yang namanya listrik. Tapi sekarang listrik itu sudah menjadi bahan dasar, ya. Habis listrik baru internet. Jadi internet sekarang adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup juga. Ya, kalau nggak ada internet, nggak ada kuota, mati gaya. Nah, ini ya. Jadi semua itu kita sudah mulai masuk namanya era digital, digitalisasi. Nah, teman-teman harus kuasai yang namanya digital marketing. Teman-teman kalau mau bikin sesuatu, semua harus di-online-kan, semua harus punya website, ya kan? Kalau teman-teman nggak punya website, waduh, teman-teman ketinggalan zaman. Bahkan sekarang teman-teman kalau mau jualan, nggak perlu jualan buka toko, nggak perlu jualan yang ada fisiknya, semua bisa lewat online ya. Andrew sebut aja merek ya, kita bisa buka Tokopedia, bisa buka OLX, bisa buka Bukalapak, bisa buka Lazada. Jadi kita kalau mau jualan sesuatu nggak perlu buka toko gitu loh. Toko itu hanya sebagai pelengkap aja supaya orang lebih trust toko fisik. Tapi sebenarnya kalau kita mau bikin usaha hanya modal internet aja, kita sudah bisa lakukan penjualan dan pembelian secara online, ya. Lalu bagaimana dengan pengiriman barang? Nah, sekarang kita semua ada ekspedisi, ada JNE, ada Si Cepat, aduh ada macam-macam deh. Nah, jadi sekarang sudah dimudahkan sekali. Sekarang Edu tanya, kalau teman-teman mau beli laptop, belinya di mana? Apa teman-teman ke Mangga 2? Atau teman-teman cari di Tokopedia? Nah, coba jawab, ya. Ini sudah merupakan satu habit baru, ya. Apalagi kalau di online. Kalau di online nih ya, harganya kita bisa cari yang paling murah tanpa tawar-menawar lagi, ya kan? Barangnya jelas, speknya jelas, ya kan? Tapi kalau kita mau beli fisik, ya, kalau kita mau lihat fisiknya memang kita mesti ke toko. Bahkan teman-teman tahu ya,
semenjak online ini banyak menjamur, toko-toko sudah mulai yang offline itu udah mulai tutup. Bahkan toko-toko offline kalau nggak ada online-nya malah sepi, ya. Nah, jadi ini sudah mulai kita masuk ke era digitalisasi, ya. Jadi teman-teman harus mempunyai skill untuk digital marketing. Nah, tadi kan Edu bilang, profit training itu bukan cuma ngajarin trading aja nih. Ada ngajarin bisnis juga, ya. Karena sekali lagi, yang namanya bikin profit bukan hanya dari trading. Dari bisnis kita juga bisa profit gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah menguasai bahasa pemrograman, ya. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa dipelajari, salah satu yang paling mudah adalah Python. Dibandingkan dengan tahun 2018, sampai saat ini tercatat peningkatan sebanyak 45% profesional IT yang menguasai Python sebagai skill dasar. Python juga bisa digunakan pada jaringan, data mining, dan mengembangkan website sampai mengembangkan algoritma AI, ya. Nah, apabila teman-teman menguasai bahasa pemrograman, ya, nggak usah secanggih Python ini deh ya. Tapi kalau teman-teman kuasai basicnya aja, aduh, sekarang pekerjaan IT itu sangat-sangat dicari orang, ya. Bahkan trading pun, kalau kita mau trading pun nih, kan ada bahasa pemrogramannya kan, lewat MQL kan. Nah, cara kita bikin robot itu pakai bahasa program loh teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman menguasai bahasa pemrograman, itu Endu jamin teman-teman nggak akan lapar. Maksudnya nggak akan lapar apa? Kamu akan dikejar-kejar dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang konvensional malah akan berkurang karena semuanya itu sudah lari ke IT. Semua sudah lari ke komputer. Jadi menurut Endu sekarang, zaman sekarang, pekerjaan yang berhubungan dengan komputer itu wajib ya, wajib harus ya, harus teman-teman minimal bisa aja. Jangan sampai teman-teman buta akan internet, buta akan komputer. Waduh, itu teman-teman akan sulit ya untuk maju. Di pekerjaan apapun ya, pekerjaan apapun sekarang Endu rasa semuanya membutuhkan skill untuk komputer, membutuhkan skill untuk internet. Nah, apalagi teman-teman bisa menguasai bahasa pemrograman, bisa bikin program, bisa bikin satu software. Waduh, teman-teman pasti dicari ya. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya ya, teman-teman harus bisa berbahasa asing ya. Kenapa? Ya, kemampuan berbahasa asing juga cocok untuk dikembangkan para generasi milenial. Di zaman sekarang kebutuhan belajar bahasa asing ini bisa banget dijalani secara digital alias online. Nah, kalau dulu Endu mau belajar bahasa asing, Endu harus les ya. Kita harus les, datang ke tempat les, datang ke tempat khusus. Sekarang tuh kalau mau belajar gampang teman-teman ya. Kita tinggal buka YouTube, belajar secara gratis bahasa asing. Kamu mau belajar bahasa apa aja bisa. Mau belajar bahasa Inggris bisa, mau belajar bahasa Jepang bisa, belajar bahasa China bisa, mau belajar bahasa Prancis bisa. Semuanya ada di YouTube ya. Nah, jadi banyak tersedia kursus-kursus secara daring yang iklannya tersebar di semua media sosial. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu atau beberapa dari mereka sebagai penyedia pembelajaran untuk mengasah keterampilan berbahasa. Nah, kenapa Endu bilang bahasa asing ini penting? Begini teman-teman, sekarang itu dunia sudah mulai maju, ya sudah mulai ini globalisasi. Artinya hubungan antara negara satu dengan negara yang lain itu semakin dekat. Ya, jadi kita kalau untuk berhubungan ya antara kita dengan dunia luar atau negara lain itu sangat-sangat mudah. Kita bisa berhubungan hanya dengan email, kita bisa berhubungan hanya dengan WhatsApp, kita bisa berhubungan hanya dengan internet. Jadi dengan internet semua dunia sudah menjadi satu. Sekarang pun Andrew mau ngobrol dengan teman Andrew di Afrika bisa, ya kan, hanya dengan internet. Kita mau video call, kita mau voice call pakai Zoom, ya kan? Itu sangat-sangat bisa. Jadi bahasa asing itu penting. Nah, menurut Andrew bahasa asing yang paling penting sampai sekarang adalah pertama bahasa Inggris. Inggris ya, ini wajib ya. Yang kedua adalah bahasa China. Ya, bahasa China. Ya, teman-teman harus kuasai ini. Inggris, China. Yang ketiga baru deh teman-teman kuasai bahasa-bahasa yang lain. Menurut Andrew ada dua, Inggris dan China. Apabila teman-teman kuasai bahasa Inggris dan China, Andrew rasa teman-teman bisa kuasai dunia. Teman-teman bisa ngobrol dengan orang-orang yang ada di dunia, belahan dunia manapun. Jadi bahasa asing itu penting ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah saat ini ya, editing. Nah, saat ini pekerjaan sebagai editor banyak dibutuhkan oleh para perusahaan, mulai dari editor tulisan, editor foto dan video.
dan sebagainya ya. Dalam proses editing, kenyamanan alias fleksibilitas dalam bekerja juga perlu diperhatikan agar ide dan fokus tetap terjaga ya. Nah, jadi yang namanya kita ngedit itu bukan hanya ngedit video ya, tapi kita kalau mau ngedit foto, misalnya kita mau buat Instagram supaya Instagram kita banyak followernya, tentu kita harus mempunyai desain editing, namanya editing foto yang sangat-sangat bagus. Skill kita dalam Adobe Premiere itu juga harus bagus, atau Photoshop ya itu harus bagus. Nah, jadi skill editing, Andrew juga bisa katakan kalau teman-teman belum bisa bahasa pemrograman, tapi teman-teman bisa punya skill untuk ngedit gambar, untuk ngedit video, ya, untuk ngedit apalagi edit tulisan, ya kan? Itu Andrew yakin teman-teman nggak akan nganggur deh, karena pekerjaan-pekerjaan ini sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Nah, jadi Andrew sarankan teman-teman pelajari bagaimana cara mengedit sesuatu, baik itu mengedit gambar, baik itu ngedit video, atau edit apapun. Yang penting editor, ya. Jadi ini yang Andrew mau sarankan. Selanjutnya adalah keterampilan menulis, ya. Keterampilan menulis juga bisa membantu meningkatkan karir dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi milenial. Misalkan setelah kamu mendapatkan informasi baik secara digital maupun tidak, bisa kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan yang kamu buat bisa dipublikasikan secara digital di berbagai platform. Kamu juga bisa mendapatkan uang dari platform tertentu yang tulisan kamu berhasil dimuat di dalamnya. Jadi ada istilah yang namanya blogger. Nah, ya dulu ya, blogger ya. Jadi blogger itu dia menulis artikel. Blogger itu sebenarnya hampir sama dengan kalau kita membuat content creator mengenai makanan ya, atau kita misalnya mau jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi sebelum YouTube ini maju, sebelum YouTube ini berkembang, kalau YouTube kan dia dalam bentuk video ya. Dulu itu lebih berkembang duluan ya, dari zaman internet adalah blogger. Mereka menulis artikel lalu diupload ke dalam website. Nah, artikel ini kalau bagus akan sering di-share, akan sering di-copy, akan sering dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jadi tulisan ini akan menyebar ya. Bagaimanapun tentu ada kelebihan kalau kita membaca artikel daripada bentuk video. Teman-teman tahu ya, Andrew lebih aktif bikin video, tetapi Andrew juga sering bikin ebook. Nah ya, karena Andrew percaya ada sebagian orang yang belajarnya itu masih melewati tulisan. Dia masih membutuhkan tulisan, walaupun sekali lagi kita butuh visual ya, seperti sekarang teman-teman lagi nonton ini adalah visual ya, teman-teman nonton sebuah visual, ada gambar, ada ada tulisan ya kan. Tapi ada juga orang yang dia kalau mau belajar itu masih pakai teks ya. Jadi teksnya, oh ini step 1 bagaimana, step 2 bagaimana, step 3 bagaimana. Nah, kalau teman-teman sekarang lihat di PowerPoint ini lengkap. Ada visual, ada suara, ada tulisan. Ya. Jadi keterampilan kita untuk menulis itu ya sangat-sangat penting ya. Jadi sekali lagi, sekarang semua eranya era digital ya, mau dalam bentuk video, dalam bentuk suara, dalam bentuk tulisan, itu sangat-sangat dibutuhkan di era zaman sekarang ini. Oke, yang selanjutnya adalah public speaking ya. Public speaking ini dari dulu ya. Jadi kemampuan kita untuk berbicara di depan umum adalah salah satu skill yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Ilmu ini seolah bisa diterapkan di mana saja karena memang tidak semua orang bisa melakukannya. Ilmu public speaking yang dibutuhkan oleh semua kalangan, tidak hanya motivator, pemimpin, bahkan pembicara saja. Contoh lagi nih ya. Sekarang Andrew lagi bikin video ya. Andrew lagi bikin video kan. Perlu nggak ilmu public speakingnya? Tentu perlu ya. Karena kalau Andrew ngomong di depan video, walaupun ini dalam bentuk video ya, walaupun Andrew nggak tatap muka, tapi berapa ribu orang yang akan nonton ini ya kan. Berapa banyak orang yang akan nonton ini, sehingga Andrew harus mempunyai ilmu public speaking. Dan teman-teman tahu ya, sebelum Andrew masuk YouTube, Andrew sudah sering tampil di depan panggung. Andrew sering tampil di depan ratusan orang. Andrew sering tampil di depan banyak orang untuk bisa mengajari bagaimana how to make profit, how to trading ya, bagaimana cara trading, bagaimana cara kita
menggunakan MetaTrader, bagaimana how to use the indicator, ya kan? Nah, jadi public speaking ini bukan hanya dibutuhkan pada saat kita ketemu dengan orang, bukan. Tapi public speaking itu dibutuhkan apabila kita ingin menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu kepada orang banyak. Walaupun sekali lagi ingat, ini dalam bentuk video, tapi dalam bentuk video pun public speaking kita dibutuhkan. Nah, mungkin teman-teman ada ya, teman-teman ada yang punya teman ya, kalau disuruh bikin video malu. Nah, kok malu orang yang nonton yang depan kamera gitu kan? Aduh, saya tidak terbiasa depan kamera gitu loh. Ada kan? Nah, orang itu artinya dia belum terbiasa. Nah, bagaimana cara kita bisa mengasah public speaking? Satu-satunya cara adalah sering-seringlah berbicara di depan cermin. Ya, teman-teman bicara depan cermin, teman-teman lihat sudah oke apa belum? Ya, teman-teman melihat diri sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah melihat diri sendiri, oh saya oke, saya mampu, artinya teman-teman sudah mulai harus mengasah. Dan ingat, public speaking itu bukan cuma teori, tapi teman-teman butuh yang namanya jam terbang. Ya, kalau teman-teman hanya belajar, hanya baca itu bagaimana cara kita public speaking, tipsnya apa, ininya solusinya bagaimana, tapi teman-teman nggak praktek, sama juga zero, ya, itu kosong. Jadi cara yang paling cepat untuk bisa menguasai public speaking adalah bicaralah sesering mungkin di depan cermin dan bicara sesering mungkin di depan banyak orang. Itu adalah kunci yang utama. Dan ingat teman-teman ya, sebelum Andrew masuk YouTube, Andrew sudah sering sekali bicara di depan banyak orang dalam hal mengajari trading, dalam hal mengajari investment, dalam hal mengajari materi-materi dalam bentuk investment. Oke? Jadi Andrew sarankan teman-teman kuasai public speaking. Jadi banyak orang yang takut sekali berbicara di depan banyak orang gitu loh. Nah, padahal enggak ya, padahal satu-satunya kalau kita mau sukses dalam 2021 ini, kita harus berani tampil. Ya, teman-teman pasti main Instagram dong, ya kan? Teman-teman kalau Instastory aja ya, Instastory seperti ini kan, itu udah termasuk teman-teman tampil di depan apa namanya, ruang publik. Nah, jadi public speaking sampai sekarang itu sangat-sangat dibutuhkan teman-teman ya. Nah, jadi itu aja ya, 7 skill yang menurut Andrew teman-teman harus kuasai, dan 7 skill yang teman-teman Andrew yakin apabila teman-teman kuasai pasti teman-teman akan sukses ya. Semoga video ini bisa membantu dan bisa teman-teman mendapatkan ide ya dalam skill-skill apa aja yang teman-teman harus perdalam, skill-skill apa aja yang teman-teman harus punya ya. Dan apabila teman-teman sudah kuasai, Andrew yakin teman-teman tidak akan lapar, dan Andrew pastikan teman-teman pasti akan sukses. Oke? Nah, ya, pertanyaan buat hari ini adalah, buat video ini adalah, menurut teman-teman ya, menurut pendapat teman-teman, skill apa yang teman-teman paling kuasai dalam 7 video ini ya? Dan menurut teman-teman lagi, apakah ada skill lain yang harus teman-teman kuasai dalam era 2021 ini? Karena kan ini cuma 7, mungkin aja ada skill atau kemampuan lain yang Andrew belum bahas. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi dan kita bisa mencerdaskan ya, mencerdaskan teman-teman yang nonton video ini, dan kita bisa saling berdiskusi dalam komentar di video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video profit training selanjutnya. Salam profit.